Yo, bro sis, lu lagi ngerjain skripsi, tesis, disertasi, atau sekadar pengen bikin penelitian kecil-kecilan tapi otak udah mendidih duluan? Jangan panik, sekarang udah ada ChatGPT, si asisten digital yang bisa bantuin lu mikir, nyusun kata, bahkan bantuin lu ngebut sebelum deadline. Tapi nih ya, walaupun ChatGPT kelihatan kayak AI dewa, bukan berarti dia bisa lakuin semua hal dalam dunia penelitian. Ada yang bisa banget, ada juga yang ya, sorry to say, nggak bisa dipaksa. Di video ini, kita bakal kupas tuntas. Apa aja sih yang bisa dan nggak bisa dilakukan ChatGPT dalam dunia riset? Yuk, kita gas! Mari kita bahas yang seru-seru dulu. Apa aja yang bisa lu manfaatin dari ChatGPT biar riset lu nggak kayak ngerjain misi impossible? 1. Bantu cari ide penelitian. Lu buntu, bingung mau angkat topik apa? Coba aja ngobrol sama ChatGPT. Kasih keyword kayak kesehatan mental remaja, ekonomi digital, atau pengaruh TikTok terhadap budaya lokal. Dia bisa kasih lu beberapa topik keren plus penjelasannya. Contoh, gimana kalau riset soal pengaruh self-diagnosis di TikTok terhadap kesadaran mental health anak muda? Boom, dapat bahan skripsi, bro. 2. Nulis rumusan masalah, tujuan, sampai hipotesis. Lu tinggal bilang, GPT bantuin dong nulis rumusan masalah dari topik ini. Dia langsung bantuin ngerangkum secara rapi. Tapi jangan lupa ya, lu tetap harus cek dan sesuaikan sama konteks yang lu pelajari. Jangan asal copy-paste. 3. Jadi, dosen teori dadakan. Mau paham teori Maslow, teori Marx, atau teori konspirasi alien, yang ilmiah maksudnya, tinggal tanya, dan dia bakal jelasin dengan bahasa yang bisa disesuaikan. Mau akademis? Bisa. Mau gaya tongkrongan? Bisa juga. 4. Tinjauan pustaka kilat. ChatGPT bisa bantuin bikin rangkuman dari teori-teori yang lu pakai. Misalnya, tolong jelasin 3 teori komunikasi yang bisa dipakai buat riset tentang hoax di medsos. Tapi inget bro, dia nggak bisa akses jurnal terbaru, jadi harus lu sendiri yang cari referensi valid buat dicantumin. 5. Bantuin metodologi. Mau pakai metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran? ChatGPT bisa bantu saranin teknik analisis, cara ngambil sampel, bahkan bantuin lu bikin angket atau panduan wawancara. Tapi ya, dia nggak bisa turun ke lapangan buat wawancara narasumber. Itu kerjaan lu, bos. 6. Analisis data? Bisa, tapi ada syaratnya. Kalau lu punya data mentah dan upload ke sini, ChatGPT bisa bantuin baca data, bantuin interpretasi, atau ngejelasin hasil regresi misalnya. Tapi ya, dia bukan SPSS atau Excel, jadi fitur analisisnya terbatas. Nah, sekarang masuk ke bagian penting nih. Jangan sampai lu kebanyakan ngarep ke ChatGPT. Karena walaupun pinter, dia tetap bukan penyelamat segalanya. Ini nih yang nggak bisa dia lakuin. 1. Ngasih data asli. Lu butuh data dari BPS terbaru atau hasil survei nasional tahun ini. Maaf banget, dia nggak bisa akses data real-time atau database premium. Lu harus cari sendiri di situs resmi. 2. Ngambil data lapangan. Mau ChatGPT turun ke desa buat observasi warga? Hehe, mimpi bro. Dia cuma bisa bantu nyiapin instrumen atau simulasi pertanyaan, tapi pengambilan data tetap harus kamu sendiri yang lakuin. 3. Ngasih jurnal berbayar. Lu minta artikel dari Elsevier, JSTOR, atau Springer. Wah, nggak bisa bro, karena akses itu butuh lisensi dan etika. Tapi kalau lu udah punya cuplikan jurnalnya, GPT bisa bantu ringkasin atau ngejelasin isinya. 4. Ngasih jaminan anti plagiat. Banyak yang salah paham nih. Teks dari ChatGPT itu nggak otomatis anti-plagiarisme. Karena dia nyusun berdasarkan pola bahasa, bukan ngecek database Turnitin. Jadi lu tetap harus rewrite dengan gaya lu sendiri biar aman. 5. Ngasih validasi akademik. ChatGPT itu bukan dosen pembimbing. Jadi semua jawaban dari dia harus lu verifikasi lagi. Cocokin sama teori asli, cari referensinya, dan jangan males buat ngulik lebih jauh. Biar riset lu nggak tersesat di jalan yang gelap, ini dia tips pakai ChatGPT buat penelitian. 1. Gunakan buat brainstorming awal, bukan buat nyontek mentah-mentah. 2. Selalu cek ulang info yang dikasih.
jangan langsung percaya. 3. Tulis ulang pakai bahasamu sendiri. 4. Gabungin sama sumber valid dari jurnal atau buku ilmiah. 5. Tanya terus sampai nemu struktur yang pas buat tugas lu. Intinya gini bro, ChatGPT itu kayak partner nugas yang nggak pernah tidur. Dia bisa bantu lu mikir, nulis, dan ngejelasin. Tapi dia bukan manusia yang bisa jalan-jalan, baca jurnal terbaru, atau punya akreditasi akademik. Jadi, pakai ChatGPT dengan pintar, bukan pasrah. Karena ujung-ujungnya, tanda tangan di halaman pengesahan itu tetap nama lu sendiri, bukan ChatGPT si AI sakti. Oke guys, itu dia panduan lengkap ChatGPT buat penelitian ala tongkrongan. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu, jangan pelit buat klik like, komen, dan share ke teman-teman lo yang lagi tenggelam di tugas akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan ingat, penelitian itu emang susah. Tapi bukan berarti nggak bisa dibuat seru. Ciao!